welcome back to Miracles Channel. Yay, akhirnya aku sempet bikin video karena dari kemarin aku sibuk ngejar deadline proposal skripsi. Jadi maaf banget baru bisa bikin video yang part 4 sekarang. Oke, jadi aku senang sekali ya ngelihat antusias kalian di 3 video aku belajar TPS buat UTBK. Banyak banget yang komen dan juga di Instagram banyak yang antusias jawabin kuis. Nah, jadi kalau kalian belum follow Instagram aku, di Instastory setiap hari aku akan upload soal kuis. Jadi ketika kalian buka Instagram, kalian masih teringat untuk belajar. Jadi dimanapun kalian tetap bisa belajar, mau dari buku, dari YouTube maupun di Instagram. Oke guys, jangan lupa follow Instagram @miraclesitompul. Seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, aku akan bahas soal TPS pengetahuan kuantitatif yang bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke soal yang pertama, aku akan bahas dulu soal keempat yang aku upload di Instastory aku. Ini soalnya. Soal bahasa Inggris ya guys, karena hari ini temanya adalah TPS kuantitatif bahasa Inggris. Nah, ini masih banyak yang jawab salah, tapi banyak juga kok yang udah jawab bener ya. Jadi jawabannya itu adalah, oke, mari kita bahas. Kita baca dulu soalnya ya. Di sini dikatakan a half bowl shaped water container dengan radius 15 cm yang berisi air penuh. Half bowl, setengah bola ya, setengah bola berisi air. Radius tuh R ya, jari-jari, maksudnya jari-jari 15 cm berisi penuh air. Nah, all water in the container, kemudian air ini dipindahkan ke tubular container. Tubular container adalah tabung. Radiusnya sama yang di setengah bola tadi. Kemudian pertanyaannya adalah the height of the water in the tubular container. Tinggi dari air di kontainer yang tabung. Dari soal ini keywordnya adalah jari-jari dari si setengah bola sama tabungnya itu sama, yaitu 15 cm ya kan. Kemudian volumenya juga sama. Volumenya ya air tadi, air yang dipindahkan dari bola ke tabung. Berarti sama, isinya sama kan, airnya sama volumenya. Ya udah, kalian perbandingin aja pakai perbandingan volume. Kalau kalian belum kebayang gambar, nih aku udah kasih contoh gambarnya ya. Nah, jadi ya udah kalian langsung aja bandingkan volume bola dan volume tabungnya. Setengah bola ya, jangan lupa pakai setengah dulu. Setengah dikali volume bola apa rumusnya? 4/3 VR pangkat 3 sama dengan volume tabung VR kuadrat kali tinggi. Ya udah, yang dicari kan tingginya ya, tinggi di tabung. Oke. Kalian kaliin aja, 4/3 dibagi 2 coret-coret aja sih, 2/3 kali VR pangkat 3, kemudian R-nya dicoret, coret-coret, ketemulah tingginya 10 cm. Gitu guys. Jadi jawabannya A, 10 cm. Kalau ketemu soal kayak gini sih, kuncinya paham nih, konsepnya apa, pertanyaannya apa, informasinya apa. Jadi kalian bisa menganalisis informasi tadi untuk menjawab pertanyaan. Selamat kepada kalian yang udah bener jawabnya A. Next, kalau aku bikin kuis lagi, dipertahankan ya jawaban yang benar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal SAT. Nah, sebelum mulai kalian ambil dulu pulpen dan ambil kertas. Jadi ketika aku tampilin soalnya, kalian kerjain dulu. Pause dulu ya video ini, kalian pause dulu, kalian coba kerjakan, baru nanti di play lagi videonya untuk mendengarkan pembahasan dari aku, biar kalian juga terlatih dalam mengerjakan soal ya. Jadi kita belajar sama-sama. Oke, kita masuk ke soal pertama. Kita baca dulu ya soal nomor 1. On Saturday afternoon, Arman sent M text message each hour for 5 hours. Sebenarnya aku kalau misalkan ketemu soal kayak gini tuh aku nggak baca keseluruhan dulu sih, cuman kayak langsung langsung melihat highlightnya Pak. Oh, Arman send M text message setiap 5 jam. Tiron send P text message setiap 4 jam. Pertanyaannya, which of the following represents the total number of messages sent by Arman and Tyron on Saturday afternoon? Berarti yang ditanya di sini adalah formula untuk menghitung total dari banyaknya SMS message yang dikirim Arman dan Tiron, ya kan? Bacanya Tyron ya, ya whatever. Arman di sini mengirim M text
per jam selama 5 jam. Berarti 5 dikali M, ya kan? Kalau si Tyrant dia mengirim P text message setiap jam selama 4 jam. Setiap jam dia kirim P. Berarti kalau selama 4 jam ya udah P dikali 4 aja. Maka jawabannya yang C, 5M plus 4P. Ini gampang banget guys, cuman mungkin beberapa dari kalian kurang bisa menjawab karena bahasa Inggris ya. Dan pemahaman kalian mungkin ada yang belum bisa ngerti gitu maksud dari pertanyaannya apa. Jadi ya banyak-banyak bikin soal. Next ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada 2 persamaan yang menunjukkan harga per pound in dollars of beef and chicken respectively X weeks setelah Juli tanggal 1. Nah ini cuma informasi tambahan aja, kalian jangan terpusingkan sama keterangan waktu ini karena pertanyaannya adalah berapa harga per pound dari beef, daging ya, ketika harganya itu sama dengan harga chicken. Berarti apa? Berarti kapan B sama dengan C. Berarti langsung aja kalian bikin persamaannya. 2,35 plus 0,25x sama dengan 1,75 plus 0,40x. Ya, dari situ ya udah dikurangin, dapatlah x-nya sama dengan 4. Kemudian kalian substitusi nilai x tadi ke persamaan ini. Bebas sih mau yang B atau C, tapi kalau dilihat dari angkanya lebih sederhana ketika kalian masukkan ke persamaan yang B. Karena 0,25 dikali 4 kan langsung bulat ya, langsung 1. Jadi 1 tambah 2,35 sama dengan 3,35. Jawabannya yang D. Gitu. Gitu aja guys, gampang ya. By the way, mau hujan. Tapi kita lanjutin aja, semoga suara hujannya nggak terlalu ganggu ya. Oke guys, kita lanjut ke nomor 3. Bilangan eksponen dibagi, itu kalian belum menguasai atau guys, jadi tadi tuh hujannya berisik banget dan akhirnya aku pause record. Akhirnya sekarang udah lumayan reda, aku lanjutin lagi. Dan kalau masih ada suara-suara hujan ya mohon dimaklumin aja karena aku shootnya di depan teras. Oke, kita lanjut aja ke nomor 3. Nah, ini adalah soal yang cukup gampang dipahami karena dia singkat ya pertanyaannya. Diketahui 3x min y sama dengan 12, berapakah nilai dari 8 pangkat x per 2 pangkat y? Ya kan? Nah, hal pertama yang harus kita notice adalah itu angka 8, di bawahnya 2. 8 hubungannya sama 2 tuh apa? 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya udah, yang angka 8 itu kalian ganti jadi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3x per 2 pangkat y. Nah, apabila sebuah bilangan eksponen operasinya itu dibagi, berarti angka pangkatnya bisa langsung dikurang, ya kan? Konsep dasar eksponen aja, kalau kalian belum tahu, baca-baca lagi materinya. Jadi didapatkanlah 2 pangkat 3x min y. Nah, sementara 3x min y diketahui nih angkanya 12. Berarti 2 pangkat 12. Udah deh, selesai. Jawabannya yang A. Gitu guys, gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Ini banyak juga yang minta aku bahas tentang sudut ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Ini line L itu yang datar ya. Line L dan M paralel, ya kan? Dan garis S dan T juga paralel. Apabila sudut 1 35 derajat, berapa besar sudut 2, ya kan? Ini gampang banget ya guys ya. Sudut 1 sama sudut 2 itu berpelurus. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang sudut 1 itu kalau kita tarik ke bawah ya kan, sama aja kayak sudut di sebelah sudutnya 2. Ya, kalau kalian belum familiar sama kata pelurus, jadi sudut 1 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat gitu. Berarti kalau sudut satunya 35 derajat, sudut 2-nya 145 derajat. Gampang aja guys, 180 kurang 35 pasti hasilnya lebih dari 100 ya. Jawaban A sampai C udah pasti salah ya. Jadi jawabannya pasti yang D. Kalau kalian males hitung 180 kurang 35. Jadi cara cepatnya langsung lihat
Oh, 180 kurang 35 pasti lebih dari 100. Berarti D gitu. Masih gampang. Oke, lanjut ke nomor 5. Baca dulu soalnya. Which of the following graphs? Nah, ini ada 4 grafik. Yang mana yang menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara D dan T? Nah, maksudnya apa? Hubungan negatif antara D dan T. Jadi ketika D-nya naik, D-nya turun. Begitu pula sebaliknya, ketika T-nya turun, D-nya naik. Nih aku kasih contoh korelasi negatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kecepatan dari kendaraan ditambahkan, maka waktu tempuh akan berkurang. Gitu korelasi negatif. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka akan semakin singkat waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, grafiknya jadinya turun gini. Semakin tinggi D-nya, semakin T-nya ke bawah. Ya. Nah, kalau yang korelasi positif itu grafiknya yang C. Hubungan T dan D menunjukkan yang positif, ya. Jadi semakin tinggi T, maka D-nya semakin naik. Jadi tarikan garisnya gini. Kalau yang negatif, turun. Itu konsepnya. Oke ya guys, gampang ya, kita lanjut ke nomor 6. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai N apabila mutlak N kurang 1 plus 1 sama dengan 0. Kita lihat aja, suatu bilangan yang ditambah 1 hasilnya 0 berapa? Min 1 kan? Nah, sementara operasinya ini ada mutlaknya, ada garis mutlaknya itu. Sebuah bilangan maupun negatif dikasih tanda mutlak, hasilnya pasti positif. Jadi bilangan yang di dalam mutlak tadi nggak mungkin angkanya min 1. Tidak ada nilai yang memenuhi. Karena tadi ya operasinya mutlak, sementara yang untuk memenuhi ini sama dengan 0 adalah min 1. Jadi jawabannya adalah D. Tidak ada nilai yang bisa memenuhi N. Oke guys, lanjut ke nomor 7. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan fungsi f, ya kan? Nah, pertanyaannya langsung aja. Berapa nilai x bila f(x)-nya ini minimum? F(x) minimum itu, ya, f(x) minimum itu adalah ketika y-nya paling kecil. Maksudnya gitu ya. Y paling kecil itu berarti apa? Nilai yang paling negatif. Kita lihat nilai yang paling negatif adalah nih yang ada di titik itu. Y sama dengan min 2. Kebayang ya maksudnya ya, yang aku tunjuk yang mana? Tuh titiknya Y sama dengan min 2. Nah, ketika Y sama dengan min 2, nilai X-nya berapa? Lihat aja di titik itu, dia berada di min 3, ya kan? Dia berada di koordinat X sama dengan min 3. Berarti jawabannya yang B. Udah kelar. Ini kita cuma disuruh lihat titiknya aja, mana yang f(x)-nya minimum, ya. Udah kita temukan tuh titik, ya udah kita lihat dia berada di koordinat apa X-nya. Ternyata min 3. Berarti jawabannya yang B, min 3. Udah gampang kan? Pembahasan soalnya segitu dulu. Sekarang aku mau tunjukin cuplikan dari bahas soal 1-3 yang aku buat di Instastory aku. Aku masukin ke sini aja biar kalian bisa nonton juga, dan kalau yang mau download langsung bisa di-download. Kita bahas soal yang pertama, diketahui diameter B 13, ditanya yang A. Ya, pernyataan pertama, circumference. Circumference ini adalah keliling lingkaran. Diketahui yang A, kelilingnya 52V. Ya, dari sini kita bisa mencari R dan ketemulah diameternya. Berarti nomor 1 cukup menjawab pertanyaan. Yang nomor 2, diketahui rasio A banding B, diameternya 4:1. B-nya diketahui 13, mencari diameter A, ya udah tinggal dikali 4. Udah, berarti ini juga cukup. Jawabannya C. Soal nomor 2. Nah, kalau tipe soalnya kayak gini, kalian hitung dulu dari yang paling kanan. X pangkat 9 per 2 kali 4 kali 3, 24. Baru yang ini X pangkat 7 per 4 kali 3. Yang terakhir X pangkat 2 per 3. Udah, tinggal jumlahin aja angka eksponennya. Didapatkan hasil X pangkat 39 per 24. Udah deh, mudah banget guys. Mudah banget.
Guys, yang jawab 3 tadi operasinya kayak gini ya, 2 pangkat 20 per 2 pangkat 19. Barulah kalian bisa bilang pangkatnya dikurang jadi 2 pangkat 1. Tapi kan pertanyaannya ini ya tadi ya, 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19 ya. 2 pangkat 20 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19, jawabannya 2 pangkat 19. Kenapa? Kalian misalkan aja 2 pangkat 19 sama dengan A, 2A kurang A sama dengan A. Ya udah jawabannya D yang benar. By the way, yes guys, maaf aku jelasinnya terburu-buru karena di Instastory itu aku nggak mau terlalu spam, jadi jelasin cepet aja untuk 30 detik ya. Jadi kalau kalian masih menganggap kecepatan, bisa di playback speednya di video ini biar kalian bisa paham juga. Dan ya, kalau bisa kalian harus cepet nangkep tanpa harus dikurangin ya speednya. Oke guys, segitu dulu pembahasan MTK SAT di video part 4 ini. Kuncinya balik lagi harus rajin-rajin ngerjain soal. Ya, ini nggak cuman soal bahasa Inggris saja, tapi bahasa Indonesia juga kayak gitu. Semakin kalian sering ketemu soal bahasa Inggris, vocabulary kalian bakalan lebih kaya. Nah, ketika kalian nggak ngerti sama satu vocabulary, pas kalian lagi ketemu soal nih bahasa Inggris, buka kamus, ada Google Translate juga. Nah, bisa juga kalian download tuh kamus offline di HP. Jadi ketika jaringan atau wifi kalian lagi nggak lancar, kalian tetap bisa buka kamus yang offline di HP kalian. Jadi harus perkaya vocabulary dalam bahasa Inggris. Misalnya ada kata circumference, nah itu artinya keliling lingkaran. Terus kalau keliling bangun seperti persegi panjang itu namanya perimeter ya. Kemudian untuk luas biasanya ditanya area, produk itu dikali. Ya sering-sering baca-baca aja. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @miraclesitompul, karena setiap harinya aku akan share soal-soal kuis untuk mempersiapkan kalian menghadapi UTBK. Jadi pastikan kalian follow aku di Instagram ya, biar kalian bisa latihan soal lebih sering. Terakhir jangan lupa, belajar itu menyenangkan. Bye, see you in another video.